Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan suatu apapun, dan kepada orang tua berbuat baiklah ya dengan sebaik-baiknya. Tentu selama sekolah ya mereka bahkan berjauhan dengan orang tua. Nah, ketika libur itulah kesempatan mereka berkumpul bersama orang tua, kemudian bisa membantu orang tua. Maka tentu harapan kita ketika mereka datang kembali ke sekolah ya adalah anak-anak yang sudah kembali siap untuk meraih kebaikan dari menuntut ilmu. Jumpa lagi di Sapa Edu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 87,6 MHz Radio DFM, saluran edukasi berkarakter. Sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita semua. Salam beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali dalam program Sapa Edu Pagi, tentu bincang santai seputar edukasi dan juga pendidikan. Sahabat muslim yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terasa ya bahwasanya pada kesempatan kali ini anak-anak kita di sekolah sudah mulai liburan nih, sahabat muslim. Ya, libur. Bagaimana kalau seandainya anak-anak kita sudah libur, berarti kalau di rumah itu memang libur total, nggak belajar lagi gitu. Atau hanya beraktivitas sebagaimana biasanya tanpa kontrol dari sekolah dan juga kontrol dari gurunya. Nah, fenomena ini insya Allah akan kita bahas bersama dengan Mudir dari SMP Tidar Liman, Ustadz Dodi Nafrianto. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Ustadz. Ahlan bik. Masya Allah, gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, ini nggak terasa nih, Ustadz, bahwasanya adik-adik kita yang sekolah ya, sudah libur ini, Ustadz. Iya. Nah, kita lihat fenomena yang sekarang terjadi adalah ketika siswa sudah libur, mungkin dari dulu-dulunya, Ustadz ya, anak pernah sekolah juga soalnya. Iya. Betul. Ketika di rumah, kita itu seolah-olah lupa dengan apa yang namanya sekolah dan tanda kutip itu, Ustadz. Iya. Bukan berarti melupakan sekolahnya, tapi memang karena terhibur dengan suasana di rumah, bertemu sanak saudara, bermain sebagaimana biasanya, terlebih anak kita SD, Ustadz ya. Nah, ini adalah satu fenomena yang mungkin sering terjadi, Ustadz. Dari sudut pandang definisi, Ustadz, bagaimana kita seharusnya mendefinisikan istirahat yang berkualitas, Ustadz, agar liburan tidak hanya berlalu dengan sia-sia tanpa makna nih, Ustadz? Ya, syukran Kak Habib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, betul Kak Habib. Ya, sebagaimana yang Kak Habib sampaikan tadi, bahwa sekarang kita sudah memasuki masa liburan ya, dan tentu juga selain liburan-liburan ini anak-anak kita juga sering itu akan menghadapi liburan ya, apakah liburan kenaikan kelas ya ataupun liburan semester, yang tentunya kita sebagaimana yang sampaikan Kak Habib tadi harus memiliki persepsi ataupun pandangan yang lurus ini tentang liburan ya. Walaupun memang lazimnya kalau yang dinamakan libur itu ya kita bebas dari aktivitas rutinitas kita yang biasa kita jalani, terutama ini bagi adik-adik, para pelajar ya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Tentu masa liburan adalah masa-masa yang sangat dinanti-nantikan, karena seakan-akan di masa libur itu bebas dari belajar, bebas dari menghafal ya, bebas dari keterikatan dengan aturan-aturan sekolah yang sehari-hari dijalani. Maka tentu di sini para pendengar Radio Day 87,6 dimanapun berada, wabil khusus kepada adik-adik ataupun para pelajar, kita perlu menyikapi masa-masa liburan ini dengan tepat ya. Tentu memang lazimnya sebagaimana seorang manusia ya, kita itu punya keterbatasan memang, dimana ketika kita terus beraktivitas tubuh kita ini butuh istirahat,
pikiran kita juga butuh istirahat. Kalau kita terus-menerus melaksanakan rutinitas yang itu biasa kita lakukan ya tanpa ada istirahatnya, tentu ini juga tidak baik. Ya, makanya di sini juga tentu lembaga-lembaga pendidikan ini sudah merancang ya, telah menyusun di mana ada waktunya untuk belajar efektif ya. Kemudian nanti ada evaluasinya, kemudian setelah itu nanti ada juga waktu untuk liburannya. Yang tujuannya tentu adalah untuk menyegarkan kembali ya, mengistirahatkan apakah badan kita dari rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari, kemudian juga pikiran kita diistirahatkan, yang harapannya nanti setelah liburan itu kembali tumbuh semangat ya Kak Habib ya. Nah, sebagaimana dulu Kak Habib juga mungkin ketika selesai libur kembali semangat untuk masuk ke sekolah ya, untuk kembali mengikuti pelajaran. Nah, sebetulnya itu yang diharapkan dari kegiatan libur ini. Dan tentu juga selama libur ya, sebaiknya tentu kita tidak menganggap itu adalah betul-betul bebas dari aktivitas belajar. Artinya bukan berarti selama libur tidak ada belajar sama sekali. Ya, ini juga tentu suatu pandangan yang kurang tepat, bahwa sesungguhnya kita bisa belajar ya, tetap belajar walaupun tentu tidak sebagaimana belajar efektif kita datang ke sekolah, kita duduk di kelas, enggak. Karena belajar itu kalau dengan makna yang lebih umum tentu banyak hal yang bisa kita jadikan sumber kita belajar. Apalagi kalau kita orang Minang ini punya sebuah falsafah alam takambang jadi guru ya. Jadi apapun dari sumber manapun kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar melalui membaca, ya kita bisa belajar melalui mendengar siaran-siaran yang bermanfaat seperti sekarang ini ada Sapa Edu ya yang dilaksanakan oleh DFM. Kemudian juga kita bisa browsing ya artikel-artikel yang bermanfaat. Ya, artinya kita bisa tetap belajar ya walaupun dalam suasana libur. Maka kepada adik-adik semuanya, murid-murid ya, para pelajar, siswa-siswa, kita harus tetap memanfaatkan waktu kita untuk belajar walaupun di masa-masa liburan kita. Artinya jangan sampai kita memang terlalu lepas ya dari aktivitas belajar. Ya, seperti yang kita katakan tadi, memang kita butuh libur ya untuk istirahat. Nah, tapi jangan kemudian kita sampai lost control ya, tidak ada sama sekali mengingat-ingat lagi pelajaran sudah dipelajari, karena khawatir nanti setelah kita masuk kembali ke sekolah blank ya, kosong. Nah, akhirnya apa yang sudah selama ini kita pelajari hilang ya. Apalagi misalnya orang-orang atau murid-murid yang sekolah di sekolah-sekolah yang ada hafalan Al-Quran contohnya. Nah, nggak mungkin selama libur kita nggak mengulang hafalan kita. Ya, tentu setelah kita masuk lagi nanti sekolah hafalan akan hilang. Nah, ini terutama di sekolah-sekolah Islam ataupun di pondok-pondok pesantren ya. Ini banyak terjadi juga. Kadang ketika liburan sangat minim murajaahnya atau bahkan tidak ada murajaah sama sekali. Akhirnya ketika masuk sekolah hilang lagi hafalannya. Nah, maka tentu momentum liburan di samping kita bisa lebih fokus untuk juga berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, birrul walidain. Nah, kita juga tetap bisa belajar atau mengulang-ulang pelajaran kita. Itu mungkin Kak Habib. Baik, Masya Allah, Ustaz. Nah, tentu kalau kita lihat ya, Ustaz ya, keseimbangan antara akademik dan juga peran di rumah nih, Ustaz. Nah, waktu istirahat atau tetap belajar sesuai dengan tema kita nih, Ustaz ya. Iya, betul. Banyak siswa yang bingung mungkin membagi waktu nih, Ustaz. Mungkin ada trik bagaimana siswa-siswa kita ini atau siswi kita ini tetap bisa belajar secara mandiri, namun di saat yang sama memang memiliki waktu yang cukup untuk membantu orang tua di rumah, Kak, itu saat sebagai bentuk bakti dari anak-anak kita, Ustaz. Iya, tentu memang Kak Habib ya, ketika kita pengen anak-anak kita ketika libur memang tetap ada program ataupun kegiatan yang terstruktur ya. Pertama tentu kalau bisa memang ini pertama peran dari sekolah juga ketika menghadapi liburan, hendaknya sekolah juga menyiapkan program-program untuk anak-anak di rumah.
Ya, sebagaimana kalau kita di sekolah kita, ya itu kita punya namanya buku kontrol, Buku ya kontrol. buku kontrol atau istilahnya juga buku mutabaah yaumiyah ya, yang mana di situ anak-anak terkontrol ibadahnya, kemudian juga nanti kalau berkaitan dengan hafalan ada catatan untuk murojaahnya juga. Nah, kemudian juga amalan-amalan yang lainnya juga tercatat di situ ya. Ini semuanya dalam rangka pendidikan semuanya. Ya, karena yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekedar kita belajar mata pelajaran-pelajaran tertentu, tapi proses yang kita jalani ataupun tugas-tugas yang kita berikan kepada anak-anak, baik di sekolah, demikian juga ketika mereka di rumah di saat libur, itu adalah proses pendidikan yang kita harapkan dengan itu tumbuh anak-anak yang memang terbentuk karakternya, ya, anak-anak yang terdidik. Nah, di samping itu juga tentu di sini peran orang tua juga. Ya, karena istilahnya ibaratnya pendidikan ini harus bisa terlaksana dengan baik. Kalau ibarat kata itu seperti tigo tungku sejarangan ya. Artinya peran sekolah, orang tua, masyarakat. Nah, di sini orang tua tentu juga memiliki peran yang sangat penting. Ya, ketika anak libur kalau dibiarkan aja, apalagi difasilitasi dengan HP misalnya, ya sudah ya, habislah waktu mereka dengan itu. Akhirnya pun jangankan untuk mengulang pelajaran, ibadah-ibadah yang wajib saja mungkin akan terlewatkan oleh mereka. Maka di sini juga tentu peran orang tua. Nah, lalu bagaimana tadi menyeimbangkan antara tetap belajar dengan istirahat ya yang memang dibutuhkan juga oleh tubuh dan pikiran kita. Kemudian juga di samping itu bagaimana juga kita agar bisa berbakti kepada orang tua, ya tentu diatur porsi-porsinya ya, artinya semuanya bisa kita laksanakan, tentu dengan kita atur ya porsi masing-masing, ya tetap ada bagian waktu untuk belajar atau mengulang pelajaran, ada juga waktu untuk membantu orang tua ya berbakti kepada orang tua, demikian juga ada waktu untuk istirahat ya, katakanlah mungkin kalau di usia anak-anak dengan berbagai tingkatannya ya mereka memang butuh bermain, butuh rekreasi, ya tentu juga disediakan waktu untuk itu. Sehingga memang liburan itu ya menjadi bermanfaat ya. Kemudian setelah masuk lagi nanti sekolah ada semangat baru ya dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama libur ya. Mudah-mudahan itu menambah inspirasi, semangat baru untuk terus kembali melanjutkan pelajaran setelah nanti masuk lagi sekolah gitu. Nah, gitu. Nah, Masya Allah, Ustaz. Sebenarnya menjadi salah satu pokok dari yang perlu untuk kita ketahui juga nih, Ustaz. Betul. Anjuran untuk berbakti kepada orang tua ini sebenarnya dalam Al-Quran dan juga hadis ini bagaimana nih, Ustaz? Apakah memang satu hal yang sangat-sangat ditekankan sekali? Atau sekedar, oke, kalau seandainya kita sudah membantu sedikit orang tua, ya sudah, sekedar lepas tanggung jawab sebagai anak saja nih, Ustaz. Nah, posisi antara anak dan orang tua dalam Al-Quran dan juga hadis ini sebenarnya bagaimana nih, Ustaz? Iya, Masya Allah Kak Habib, pertanyaan yang sangat bagus ya, terkait dengan berbakti ke orang tua. Dan ini juga momen yang sangat tepat di masa-masa libur tentunya ya. Dimana ketika masa-masa sekolah itu mungkin kita sangat terbatas waktu kita sebagai seorang anak untuk bisa membantu orang tua. Karena kita sibuk dengan aktivitas kita ke sekolah. Apalagi anak-anak yang sekolah berasrama ya. Tentu selama sekolah ya mereka bahkan berjauhan dengan orang tua. Nah, ketika libur itulah kesempatan mereka berkumpul bersama orang tua, kemudian bisa membantu orang tua. Dan memang ya berbakti kepada orang tua ini adalah perintah yang sangat besar di dalam agama kita. Ya, kalau para ulama menjelaskan urutannya itu setelah perintah mentauhidkan Allah, ya beribadah kepada Allah, setelah itu kita berbakti kepada orang tua. Nah, banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, diantaranya seperti yang Allah firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan suatu apapun, dan kepada orang tua berbuat baiklah ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain seperti di surat Luqman ya, Allah Ta'ala berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Jadi Allah menjelaskan di situ tentang
bahwasanya manusia ini diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Terutama ibu, ya, terutama ibu. Karena apa? Karena dijelaskan di situ ibu itu telah mengandung, ya, kita sebagai anak dalam keadaan lemah bertambah lemah. Kemudian setelah itu juga menyapih kita atau menyusui kita selama sekitar 2 tahun lamanya. Dan itu tentu adalah pengorbanan dan perjuangan yang sangat berat. Allah sebutkan hal itu agar kemudian Allah katakan agar kita berbuat baik kepada mereka, agar kita berbakti sebagai bentuk terima kasih kita, ya, sebentuk balas jasa kita kepada orang tua, walaupun tidak akan pernah terbalas. Tidak ada anak yang mampu membalas jasa kedua orang tuanya, saking besarnya jasa orang tua itu kepada anak. Nah, maka oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk betul-betul berbakti kepada orang tua. Nah, maka dari itu tentu jelas sekali kalau dalam agama kita, agama Islam, perintah, ya, untuk berbakti kepada orang tua ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan sekali, ya. Bahkan sebaliknya, ketika seorang anak tidak berbakti kepada orang tua, berarti ini menunjukkan pertama bertentangan dengan perintah Allah, karena Allah merintahkan berbakti. Kalau kita tidak berbakti berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian juga tentu di sini bisa jatuh kepada bentuk kedurhakaan, ya. Dan durhaka itu di antara dosa besar, ya, Kak Habib, ya. Nah, maka oleh karena itu tentu yang seharusnya lakukan seorang anak, ya, berbakti kepada orang tua dan jangan sampai dia durhaka kepada orang tua. Maka di masa-masa libur banyak tentunya wujud atau apa-apa yang bisa kita realisasikan dalam rangka berbakti kepada orang tua. Ya, seperti diantaranya, ya, kita melaksanakan ibadah kita dengan baik. Ini diantara bentuk bakti kepada orang tua, karena orang tua telah mendidik kita, menyekolahkan kita. Maka hasil dari pendidikan itu diantaranya kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh. Dan ini adalah impian setiap orang tua. Kemudian juga bentuk bakti kita, apa yang diminta oleh orang tua kita, apa yang diperintahkan kita lakukan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita lakukan. Orang tua kita misalnya minta tolong belikan sesuatu ke kedai, nah, maka seorang anak dia harus melakukannya, asal jangan disuruh beli rokok aja. Kalau beli rokok, ya. Nah, kita disuruh beli garam misalnya, disuruh beli gula. Nah, maka ketika anak disuruh, laksanakan. Ya, selagi itu adalah kebaikan dan itu adalah di antara bentuk bakti ke orang tua. Ya, jangan sampai karena sibuk main HP, ya, sibuk bermain dengan teman-teman, sibuk bermedia sosial karena lagi libur nih, apa yang disuruh orang tua tidak dilakukan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Maka seorang anak harus berbakti, dan banyak lagi bakti-bakti yang lainnya. Misalnya kita bantu orang tua kita dalam usaha mereka, pekerjaan mereka yang bisa kita bantu. Ada orang tuanya yang pedagang, maka anak pun bisa ikut, ya, membantu orang tuanya. Ada orang tuanya yang berbagai macam kesibukan, petani, ya, ada yang berternak dan yang lainnya. Maka momen-momen liburan kita bisa membantu orang tua kita sebagai bentuk bakti kepada orang tua, sehingga dengan itu orang tua kita ridho kepada kita, sehingga keridhoan orang tua pun akan mendatangkan keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Kak Habib. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, terkadang fenomena menolak perintah orang tua nih, Ustaz. Kalau dalam Al-Quran kan fala uffin, ya, Ustaz, yang disebutkan. Nah, cuman kan orang Minang kan bukan uff, ya, Ustaz, tapi ndeh. Nah, maondeh gitu, Ustaz. Mendaceh gitu. Nah, gimana nih, Ustaz, untuk mengurangi hal ini begitu, Ustaz? Apa yang harus ditumbuhkan dari hati kita ketika kita mendengar pertama kali perintah dari orang tua? Apakah sama antara ketika kita mendecis di awal lalu kita kerjakan dengan memang langsung kita kerjakan gitu, Ustaz? Ya, tentu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran hal yang paling sederhana mungkin, ya, menurut kita gitu, ya, hanya sekedar mengatakan ketika orang tua katakanlah meminta sesuatu, ya, atau ada suatu keinginannya, lalu kita mengatakan perkataan seperti itu saja, itu sudah merupakan suatu yang sangat tercela,
ya di dalam agama. Nah, tentu ya mungkin kalau di translate ke dalam bentuk ungkapan yang lain Iya, ya. iya. Tentu seperti yang Kak Habib sampaikan tadi, kalau masing-masing daerah mungkin ada ekspresi yang berbeda-beda ya ketika mengungkapkan suatu penolakan gitu ya. Iya benar, Ustaz. Nah, kalau kita di Minang seperti tadi onde ya atau mandace gitu. Udah C Nah, katanya. tentu ini juga termasuk kepada apa yang dilarang tadi dalam Al-Qur'an. Karena dengan sikap kita seperti itu tentu akan menyebabkan orang tua menjadi sedih. Ya. Orang tua menjadi sedih. Ya, mereka berharap anak yang selama ini sudah dibesarkan dengan berbagai macam perjuangan ya, Iya. kesusahan ya merawatnya, mendidiknya. Sekarang tiba-tiba ketika diharapkan bisa membantu, dimintai tolong, malah anak menolak, tapi bahkan menolaknya sebetulnya dengan cara yang halus seperti tadi. Dia menganggap itu tidak persoalan gitu ya. Hanya dengan mengatakan onde atau sekedar dengan ucapan ekspresi seperti itu. Tapi bagi orang tua tentu itu suatu yang sudah sangat menyedihkan ya. Iya. Menyedihkan bagi mereka. Nah, dan tentu ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak ya, karena ini tentu bertentangan dengan nilai berbakti ke orang tua. Maka tentu bagaimana kiatnya ya, kita harus tumbuhkan memang dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati sanubari kita, bahwa kita seorang anak betul-betul harus berbakti ke orang tua. Nah, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kemudian juga ingat bahwa orang tua kita itu begitu besar jasanya kepada kita. Yang seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tidak ada anak yang mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang menggendong ibunya tawaf Iya. 7 keliling gitu Masya ya. Allah, Masya Allah. Dan dia mengatakan bahwa merasa dengan itu dia telah Berbakti. berbakti kepada orang tuanya. Artinya sudah mungkin bisa membalaslah jasa orang Iya. tuanya. Tapi apa dikatakan kepadanya? Sungguh perbuatan yang dia lakukan itu belum mampu untuk membalas walau satu hentakan nafas ketika melahirkannya. Ya Allah. Nah, luar biasa Kak Habib. Ya, jadi maka oleh karena itu kita betul-betul harus tumbuhkan seberapapun bakti kita, apapun yang kita berikan ke orang tua kita, bagaimanapun sikap baik kita kepada mereka, sungguh itu akan belum bisa membalas besarnya kebaikan dan jasa mereka kepada kita. Maka oleh karena itu ya sangat tidak pantas tentunya kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Artinya jangan sampai hal-hal yang mungkin kita mampu untuk melakukannya atau bisa memberikan apa yang mereka minta, kalau kita tidak kabulkan, tidak berikan, maka tentu ini adalah suatu yang sangat tidak pantas untuk kita lakukan seperti itu. Sebagai penutup, Ustaz, apa harapan besar dari Ustadz terhadap para siswa nih, Ustadz, ketika nanti masa liburan usai, Ustadz? Apakah ada oleh-oleh berupa perubahan sikap atau keterampilan baru yang mungkin Ustadz ingin lihat dari anak-anak kita nih ketika proses belajar berbakti di rumah nih, Ustadz? Ya, baik. Masya Allah Kak Habib. Ya, tentu sebagai seorang guru, di antara kebahagiaan bagi seorang guru ya ketika menjumpai anak-anak muridnya menjadi anak-anak yang baik ya, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menunjukkan baktinya kepada orang tuanya, anak-anak yang menghormati guru. Dan tentu itulah yang kita harapkan ketika nanti anak-anak kita mengakhiri masa liburannya dan mereka kembali untuk melanjutkan proses menuntut ilmu di sekolah-sekolah mereka. Maka tentu harapan kita ketika mereka datang kembali ke sekolah ya adalah anak-anak yang sudah kembali siap untuk meraih kebaikan dari menuntut ilmu. Karena sebagaimana kita ketahui ya, menuntut ilmu ya di antara jalan atau sebab-sebab Allah memudahkan seorang itu masuk ke surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tentu ini adalah orang-orang yang kalau bagi kita seorang guru ya, seorang pendidik, anak-anak kita yang datang adalah orang-orang yang sedang mencari kebaikan. Ya, orang-orang yang bahkan dikatakan sedang
berjuang ya di jalan Allah gitu ya, perjuangan ilmu. Maka tentu ya kita menyambut mereka dengan baik ya, dengan sambutan yang hangat. Nah, harapan kita juga tentu mudah-mudahan apa yang dijalani selama liburan ya, dari proses liburan ya, kita harapkan ada semangat baru yang dibawa ke sekolah. Dan sangat menyedihkan dan sangat membuat kita kecewa kalau sebaliknya. Malah ketika selesai dari libur misalnya, anak-anak kita ketika masuk ke sekolah malah mendapatkan atau membawa hal-hal yang kurang baik. Ya misalnya selama libur karena mungkin pengaruh lingkungan, Iya, pergaulan, benar. kemudian kata-katanya mulai berkata-kata kasar, kata-kata jorok, atau mungkin carut marut ya, naudzubillah, tentu ini tidak kita inginkan. Atau ketika sudah masuk sekolah setelah liburan yang cukup lama, ketika ditanya lagi tentang pelajaran mereka, ketika ditanya lagi tentang hafalan mereka, nggak ada lagi yang ingat. Nah, tentu ini suatu yang menyedihkan kita. Belum lagi nanti bagaimana sikap tingkah laku mereka yang selama ini sudah kita bina, kita arahkan, kita didik ya, setelah libur kemudian sudah berubah lagi ya menjadi tidak baik. Tentu ini tidak kita harapkan. Maka yang kita harapkan adalah ya masa-masa libur anak-anak kita senantiasa berada dalam kebaikan ya, dan kita nasihatkan juga sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada ya, dan iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang terbaik. Nah, ini nasihat yang sangat penting ya, terutama ketika kita akan menghadapi liburan, agar tetap kita terjaga ya semangat ketakwaan kita, semangat ibadah kita, demikian juga berbakti kepada orang tua. Maka ingat hadis atau pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita bertakwa dimanapun kita berada, walaupun kita liburan ya, mungkin keluar kota, pulang kampung, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian juga kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, lakukan kebaikan-kebaikan agar terhapus kesalahan-kesalahan kita itu, dan hendaknya kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terbaik, terutama tadi adalah kepada kedua orang tua kita berakhlak yang baik, kepada kerabat-kerabat, kepada teman-teman, tamu yang datang, dan siapapun yang kita jumpai selama kita libur, kita menjaga akhlak kita, akhlak yang baik. Maka mudah-mudahan dengan itu ketika kita nanti masuk lagi ke sekolah ya, kita tetap menjadi orang-orang yang baik ya, tidak terpengaruh dengan berbagai macam keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting juga tentunya kita tetap kembali ke sekolah dengan tetap menjaga hafalan ilmu yang telah kita pelajari, ataupun hal-hal yang sudah diajarkan dari kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita selama kita bersekolah. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi teman-teman semua yang berada di tingkat SMA, SMP, ataupun adik-adik kita yang berada di SD, sebagai bekal dan modal kita ketika liburan untuk bisa memaksimalkan waktu kita berbakti kepada orang tua kita, Nisat. Dan semoga ini menjadi salah satu langkah jitu juga bagi orang tua untuk bisa juga mengingatkan anak-anaknya gitu ya. Walaupun memang ketika di rumah itu tidak sebagaimana di sekolah ya, Ustaz ya. Betul. Nah, namun tetap kita ingat sekolah kita akan kembali ke sekolah kita, ke lingkungan sekolah kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran terbaik bagi anak-anak atau adik-adik nantinya di rumah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.